lebih afdal acara kita pada hari ini, maka kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah yang akan dipandu oleh Bapak Fahroni SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbana lakal hamdu Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi Allahumma ighfir lana wa warhamna kama rabbayana shaghran wa ij'alna muslimin wa muslimat wa a'udhu bika min wal amin Rabbana ighfir lana wa jami'ana wa tabi'ana sayyi'atina wa tabi'ana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Keluarga Besar SDN 021 Sungai Kunjang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini tanpa ada suatu halangan apapun dalam acara pengimbasan penerapan disiplin positif di sekolah terhadap calon guru penggerak angkatan ke-7 di SDN Negeri 021 Sungai Kunjang. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat menjadi pengikutnya. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita berbagi praktik baik dari calon guru penggerak yang ada di sekolah kita kepada Pak Arifudin MPD dan Ibu Ari Kusuma Wardani SPD. Semoga pengimbasan yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami tenaga pendidik di sekolah ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya di dalam penerapan pembelajaran yang telah Bapak dan Ibu berbagi kepada kami guru-guru di sini. Adapun materi yang akan disampaikan itu tidak lepas praktik baiknya adalah kesepakatan kelas. Mungkin salah satu yang menjadi yang terbaru bagi ibu sendiri itu adalah segitiga restitusi. Jadi kalau melihat dari segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah tanpa menghukum anak. Pas kiranya ya kita sudah sosialisasi tentang bullying. Pas juga kita sudah mensosialisasikan kekerasan terhadap anak, tidak boleh stop kekerasan kepada anak. Jadi bagaimana sebagai orang dewasa, sebagai orang yang menjadi pendidik di sini memberikan contoh yang terbaik. Jadi sambil mendidik, Bapak dan Ibu memberikan sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu sekaligus sebagai orang mendidik. Jadi beda kalau pendidik dan mendidik. Jadi dengan adanya restitusi ini, Bapak dan Ibu lengkaplah kiranya. Sebagai seorang pendidik, juga seorang yang mendidik, juga seorang yang memberikan contoh-contoh yang baik apabila mengalami permasalahan yang ada di sekolah, khususnya masalah anak-anak sekarang ini. Saya kira pas ya. Jadi dengan pengimbasan penerapan disiplin positif di sekolah ini, Bapak dan Ibu dapat lagi berkomunikasi yang baik dengan calon guru penggerak. Apa tindakan apa yang menjadi
yang saya lakukan setelah menghadapi permasalahan. Mungkin masalah ini kecil bagi ibu, tapi akan menjadi luas dan besar apabila tidak dituntaskan. Itu saja dari saya. Selamat mengikuti pengimbasan yang disampaikan oleh Pak Arif. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Bapak dan Ibu. Hadirin sekalian, selanjutnya acara pokok, yaitu penyampaian pemaparan materi tentang penerapan disiplin positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 7, Bapak Arifuddin MPDI. Dengan ini waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kok tegar semua Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena berkenan meluangkan waktunya semua untuk menghadiri, ikut serta dalam agenda salah satu tugas dan kewajiban kami selaku guru yang kebetulan ditugaskan, diamanahkan dari sekolah kita SD Negeri 021 Sungai Kujang untuk menjalani pendidikan guru penggerak. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya pengen ajak Bapak Ibu dulu untuk sama-sama supaya agak sedikit senyum. Perasaan seperti mau ujian loh. Iya Bapak Ibu, seperti mau ujian nggak? Ya. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu coba mengikuti apa yang saya ucapkan. Apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan. Artinya perbuatan saya, bukan ucapan. Bapak Ibu semua tangan kanannya di atas. Tangan kanannya. Perbuatan ya. Tangan di atas. Tangan kanan turunkan. Oke, tangan kanan di atas. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Stop. Goyang-goyang. Oke, bagus. Stop. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Stop. 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 Ya. Stop. Ya. Bu Sherly belum fokus. Keluarga Sumiyak juga belum. Ya stop. Tapi tangan saya bergerak. Stop. Ya. Bergerak lagi. Ya. Sekarang kita sama-sama 1, 2, pegang jidat. Pegang jidat. Oke Bapak Ibu, udah itu aja. Tepuk tangan dulu. Tadi instruksinya adalah apa yang saya lakukan. Ya. Bapak Ibu guru, terima kasih. Itu pengantar supaya kita lebih fresh aja. Pada kesempatan ini saya berkewajiban untuk menyampaikan pengimbasan modul budaya positif. Apa ini modul 1/4 budaya positif? Budaya positif di sekolah apa itu? Nanti kaitannya adalah semua guru penggerak itu berkewajiban untuk kemudian menularkan aplikasi budaya positif itu ke sekolah di mana dia bertugas. Itu kewajibannya. Maka kami berkewajiban untuk menyampaikan materi ini kepada seluruh Bapak Ibu yang ada di sekolah supaya kita bisa bersama-sama untuk memahami, mendalami dan kita menerapkan di anak-anak kita.
Lanjut Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Moto guru penggerak itu adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi selalu bergerak memang. Tidak sekolah penggerak dan guru penggerak, ya semua bergerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Konsep budaya positif berawal dari sini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Paling tidak di modul 1.4 ini ada 6 konsep yang berkenaan dengan budaya positif. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon PS teori kontrol. Yang kedua, kita akan melihat apa sih arti disiplin yang sebenarnya dan bagaimana motivasi-motivasi yang memberikan sebab akibat pada perilaku manusia. Yang ketiga adalah bicara tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kemudian apa itu hukuman dan apa itu penghargaan. Nah, di antara nanti materi ini adalah kita akan dibukakan pikiran tentang hukuman itu sendiri. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, di sana juga dalam konsep budaya positif akan mengetahui bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar manusia yang ini sebenarnya menjadi perhatian bagi kita Bapak Ibu guru untuk mengetahui apa kebutuhan dasar manusia itu. Karena setiap anak dalam melakukan suatu perbuatan, baik itu kesalahan ataupun hal baik, itu tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ternyata. Nanti kita lihat. Kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, di sini juga akan kita lihat nanti Bapak Ibu, kita selama ini dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita itu posisinya sebagai apa? Ada posisi guru sebagai teman. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, itu tingkatan-tingkatan. Kita bisa nanti lihat, menganalisis diri kita, selama ini kita ada di posisi yang mana. Jangan-jangan selama ini saya berposisi sebagai penghukum saja ternyata, atau pembuat rasa bersalah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di modul budaya positif tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah gambaran kita dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak, tetapi tanpa memberikan punishment atau hukuman. Jadi anak itu tidak merasa terintervensi, tetapi masalahnya terselesaikan. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat apa makna budaya positif. Contoh penerapan positif yang telah kita lakukan atau kita terapkan selama ini. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selain itu, budaya positif ini adalah sesuatu yang punya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemerdekaan bagi anak, kemudian itu terjadi secara kontinu atau berkesinambungan. Akhirnya membudaya maka disebutlah sebagai budaya positif. Kita berangkat dari perubahan paradigma. Ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa selama ini ternyata ada paradigma kita yang kurang tepat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, nah dari perubahan paradigma tadi, maka untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyiapkan lingkungan yang positif, aman, kemudian nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi yang namanya disiplin memang tidak akan pernah lepas dari kontrol kita sebagai guru kepada murid sebagai peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan coba lihat perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi ini yang saya maksud tadi, bahwa selama ini ada pemahaman kita yang kurang tepat terhadap kontrol atau sesuatu yang kita lakukan terhadap orang lain ataupun anak. Misalnya, ini adalah hasil penelitian dari Dr. William Glasser tentang kontrol teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pemahaman kita, asumsi kita, ketika kita berhasil mengontrol murid, maka kita merasa menguasai anak itu. Begitu ya Bapak Ibu? Perasaan kita. Padahal pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya apa? Dia melakukan itu karena dia sendiri yang mau melakukan, bukan karena keinginan kita tadi yang memaksa. Sesungguhnya bukan itu, tetapi karena kemauan mereka sendiri sebenarnya. Lalu kita merasa bahwa oh dia nurut sama saya, padahal bukan kita sebenarnya. Jadi itu ilusi guru mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah benar yang selama ini kita pahami begitu? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal ternyata hasil penelitiannya. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika kita mengkritik atau membuat anak-anak merasa bersalah, kita anggap itu menguatkan karakter, ternyata itu salah satu identitas gagal yang kita lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ternyata juga tidak sepenuhnya benar. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ya, dalam waktu tertentu mungkin iya, tetapi seterusnya pasti tidak berlaku bahwa penguatan positif itu akan sama dengan yang pertama jika dalam kurun waktu yang cukup panjang. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya bahkan juga termasuk yang memahami awalnya bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Asumsi kita ketika anak misalnya yang di luar kontrol, kemudian kita bawa anak itu seolah-olah dalam penguasaan kita, padahal sesungguhnya bukan karena perintah kita. Anak itu mau nurut, yang menurut kita mengikuti maunya kita, ternyata itu karena memang kemauannya anak itu, bukan kita. Lalu kita merasalah bahwa karena kita, anak ini mau mengikut, padahal tidak. Nah, kita lihat perbandingannya Bapak Ibu tentang bisakah kita mengontrol seseorang. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu contoh pertama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini selama ini. Ketika anak-anak melakukan perilaku buruk, kita lihat itu sebagai sebuah kesalahan. Teori kontrolnya adalah ternyata bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Mau buruk, mau baik, semua ada tujuannya. Yang jadi persoalan di diri kita adalah kita tidak pernah mencari tahu apa tujuannya anak itu melakukan kesalahan. Yang kita pelajari adalah kesalahannya, tapi tidak mencari tahu memiliki tujuannya dia melakukan itu apa. Itu yang terlewat di kita. Nah, yang ketiga, berpikiran selama ini bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita memaksa seseorang, kita paksa ketika bujukan kita gagal. Ternyata yang benar itu adalah terjadi kolaborasi dan kesepakatan sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru, bukan karena bujukan kita itu tadi. Yang seterusnya, model berpikir menang atau kalah. Yang benar adalah semua orang berpikir menang-menang. Inilah diantara miskonsepsi tentang paradigma kontrol yang selama ini barangkali kita lakukan tapi belum kita sadari sepenuhnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk apa makna disiplin. Selama ini barangkali kalau kita bicara disiplin, seolah-olah konotasinya apa ya, negatif dan lain sebagainya. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, sering juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda.
Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, tetapi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak dilakukan atau digunakan sama sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi perilaku, teori-teori yang mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan perbuatan. Nah, ini hasil tulisan yang dilakukan oleh Ian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia yang mendasari manusia melakukan sesuatu. 3 dasarnya itu ini. Yang pertama adalah manusia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti di antara manusia itu ada di pilihan ini. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka dia harus melakukannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Kira-kira diri kita masuk di kategori ini atau bukan? Itu disebut sebagai motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, ada orang yang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga atau institusi. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pasti manusia sebagian juga ada di posisi ini. Ngapain saya melakukan itu kalau tidak dapat itu misalnya. Nah, itu juga motivasi eksternal. Yang diinginkan adalah kita melakukan sesuatu itu karena menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan dan maunya kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Maka yang tergelitik di sini adalah kesadaran dan keyakinan kita sendiri ketika melakukan sesuatu. Inilah yang diinginkan dari disiplin positif itu. Motivasi internal, inilah tujuan dari disiplin positif. Yang mana? Yaitu menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu semua, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Langkah inilah yang coba digagas dalam program pendidikan, bahwa untuk penerapan budaya positif di sekolah yang bisa kita lakukan secara prakteknya adalah seperti dalam lingkaran ini. Diawali dengan peraturan di kelas, naik kemudian menjadi keyakinan kelas, kemudian didukung oleh lingkungan yang positif, yang terakhir baru bisa bicara aplikasi tentang budaya positif. Selanjutnya adalah apa itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ada istilah peraturan kelas, ada istilah keyakinan kelas. Itu berbeda Bapak Ibu. Ya, mengapa kita tidak menggunakan peraturan saja? Mengapa harus memakai keyakinan kelas? Diumpamakan. Untuk menjawab ini kita umpamakan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pak Imam, kira-kira kenapa Bapak pakai helm? Nah, kenapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila menggunakan kendaraan? Untuk apa kira-kira? Ada aturan itu untuk apa? Bahasa mudanya? Keselamatan. Keselamatan. Itu yang pertama. Sama yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan? Disiplin, tanggung jawab. Karena itu, jawabannya adalah bukan karena kita ada aturannya. Nah, jawaban Bapak Ibu pertama tadi karena keselamatan, yang kedua karena kesehatan, yang ketiga karena disiplin. Itulah yang disebut sebagai keyakinan. Kalau aturan tidak sampai keyakinan, kita akan menjawab karena aturannya begitu. Nah, sekarang ke keyakinan kelas, lebih spesifik. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau umum, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih
memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itulah sebabnya tadi harapannya adalah dari peraturan yang kita miliki, kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas supaya perasaan ini nyampai. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu langsung menyebutkan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, Bapak Ibu, salah satu juga bedanya keyakinan kelas dengan peraturan, kalau keyakinan kelas selalu menggunakan kalimat positif. Kalimat negatif contohnya apa misalnya? Dilarang. Dilarang. Ya jangan. Itu. Nah, kalau keyakinan tidak menggunakan itu. Misalnya, peraturan kelas ada tertulis dilarang buang sampah sembarangan. Kalau menjadi keyakinan kelas bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu aturan. Kalau dijadikan sebagai keyakinan kelas, maka yang diinginkan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ketika menjadi keyakinan kelas, yang muncul adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah di situ kita menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Demikian juga dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya menjadi untuk keselamatan, menghormati orang lain dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, seperti yang sudah Bapak lakukan, sudah Bapak lakukan di kelas-kelas yang lain, maka kelas ini juga seperti yang Bapak mulai sampaikan juga, bahwa kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa? Buat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kesepakatan kelas? Janji, boleh, betul. Janji siapa? Janji manis. Janji satu kelas. Janji kalian masing-masing supaya apa? Kalian berjanji supaya pengen kelasnya semuanya nyaman, pengen kelasnya baik, pengen kelasnya tenang, pengen kelasnya damai. Ya, tidak ada keributan, tidak ada pelanggaran, itu harapannya. Maka kita membuat kesepakatan, itu tujuannya. Bagaimana caranya, Pak? Nanti kalian akan membuat masing-masing satu orang untuk menuliskan kesepakatan apa yang kalian inginkan untuk di kelas kalian. Apa saja contohnya? Boleh dengan segala macam jenis keinginan atau contoh, misalnya, Pak, kami ingin kelas ini kelasnya tidak ribut, kelasnya tenang, kelasnya tidak ada yang membuli satu sama lain. Mungkin kelas ini ada yang sebelumnya suka mengolok-olok misalnya. Nah, jadinya Pak, kami tidak ingin kelas kami kemudian kelas yang suka mengolok. Boleh, itu menjadi satu. Paham maksudnya? Nanti Bapak akan berikan studi ini, kalian masing-masing tulis apa yang menjadi salah kalian khusus untuk kelas kalian itu. Ya, semua ada satu. Setelah ditulis di sini, ya, lalu kemudian nanti kalian tempelkan satu persatu depan, ya. Lalu kemudian kita akan mengumpulkan, kemudian memilah dan memilih kategori apa yang kalian inginkan dalam kesepakatan. Paham semua? Ini Bapak bagikan ini, ada yang bertanya? Jelas ya? Baik,
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narario Pancawan dari kelas 6B. Saya sangat senang bahwa karena adanya kesepakatan kelas karena aman, nyaman, tentram, dan tidak ada olok-mengolok dan pembulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Bisa Amalia dari kelas 6D. Saya sangat senang karena ada kesepakatan kelas karena membuat kelas menjadi nyaman, bersih, tenang, dan aman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifan Demersio Dimitri. Saya sangat senang karena adanya kesepakatan kelas yang membuat saya nyaman, tentram, dan tidak ada saling mengejek atau mengolok. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita lihat ke bicara tentang penghargaan. Ini yang saya sampaikan di awal bahwa dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya harus sesuatu harus terjadi. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Nah, kita coba akan lihat yang selama ini yang sudah kita lakukan itu masuk dalam kategori hukuman atau sanksi atau restitusi. Apalagi itu restitusi. Nanti kita lihat. Bicara tentang penghargaan Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu punya efek yang juga negatif terhadap seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu punya efek yang dikatakan negatif. Misalnya, dalam jangka pendek dan jangka panjang, seorang anak ketika selama ini melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan penghargaan yang kita berikan, maka itu akan berefek pada dia, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Apa efeknya? Ketika dia mau melakukan itu berikutnya, dia akan bertanya di dalam dirinya, penghargaan apa yang akan saya peroleh? Itu negatif. Yang kedua, penghargaan menghukum. Apa maksudnya Bapak Ibu? Penghargaan menghukum. Dia terhukum oleh penghargaan itu. Misalnya, sesuatu yang kita berikan tanggung jawab kepada seorang anak dengan penghargaan tertentu, tetapi ketika dia tidak mampu mencapai level yang kita inginkan, maka dia merasa terhukum dengan penghargaan yang akan kita berikan. Sama juga penghargaan tidak efektif, yaitu tadi tidak efektif. Seseorang terkadang akan melakukan sesuatu ketika dia sudah tahu apa penghargaan yang akan dia dapat. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Apa maksudnya? Kita janjikan sesuatu kepada anak-anak, ketika dia tidak mampu nyampe ke level yang kita janjikan, dia akan menaruh perasaan yang tidak baik kepada kita. Karena kita yang menjanjikan, maka itu akan merusak hubungan. Nah, sekarang saya coba ingin berbagi sama Bapak Ibu, melihat pernyataan-pernyataan ini. Kira-kira tindakan yang kita lakukan di antara ini itu masuk sebagai hukuman yang kita berikan atau itu sebuah konsekuensi? Karena berbeda Bapak Ibu, berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita mau coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukumankah atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang jawab konsekuensi. Hukuman. Nah, kita nanti akan lihat ini kategorinya apa. Tapi di-save dulu di masing-masing otak Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, di-save dulu ya, hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Di-save ya di otaknya. Oke, ada yang konsekuensi, ada hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bisa. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bisa.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sekarang kita coba lihat. Mencatat 100 kali itu ternyata hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah konsekuensi. Membersihkan tumpuan meja karena dia nyenggol, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit, pelajaran PJOK, konsekuensi. Kita 100 ya. Sekarang kita lihat bedanya apa antara hukuman konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, berarti itu hukuman. Membuat anak sakit atau baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itulah efek hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu justru membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Itu kalau konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi dia akan lebih menghargai karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, dikit lagi. 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari awal tadi sampai kemudian yang mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu, sampai kemudian anak itu kita melakukan hukuman atau konsekuensi, itu tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nggak lepas dari ini, Bapak Ibu. Setiap orang memerlukan 5 kebutuhan dasar ini. Apa? Yang pertama adalah kebutuhan survival, bertahan hidup. Semua orang punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa itu? Makan, minum, kebutuhan sandang pangan, itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Semua orang memiliki kebutuhan ini. Kemudian kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Siapa orang yang tidak pengen punya kebutuhan? Semua. Kita perlu healing, happy, dan itu kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan penguasaan. Apa itu? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Semua orang pada dasarnya ingin diakui dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Setiap orang memerlukan kebutuhan untuk merdeka, memilih apa yang akan dipilih oleh mereka masing-masing. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan karena semua berkaitan dengan perilaku manusia. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, yang selanjutnya adalah sekarang posisi kontrol guru. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita coba merefleksi diri kita selama menjadi guru. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Karena ada guru yang berposisi sebagai penghukum. Ada guru selama ini berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ada juga selama ini berposisi sebagai teman sama anak-anak. Ada yang berposisi sebagai monitor atau pemantau saja. Ada yang berposisi sebagai manajer. Memang barangkali semua posisi ini pernah kita lakukan. Pada posisi penghukum, nah ketika guru berbuat contohnya menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir, itu kategori guru yang berposisi sebagai penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah, guru berceramah mengatakan seharusnya kalian tuh begini. Ibu itu bapak itu kecewa sama kamu. Wah, anak itu akan membuat merasa bersalah. Aku salah betul aku ini. Itu perasaannya anak-anak. Lanjut, posisi sebagai teman. Dalam berbuat guru misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi lebih seperti teman, dia menyampaikan alasan-alasannya. Akhirnya anak itu berpikir. Tetapi Bapak Ibu, hasilnya, efeknya anak itu bisa jadi ketergantungan. Yang keempat, posisi pemantau. Maka guru dalam berbuat itu selalu menghitung dan mengukur karena dia akan pantau terus. Oh, anak ini gimana? Hasilnya itu anak bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi tidak serta-merta langsung. Nah, posisi yang paling atas adalah manajer. Posisi manajer dalam contoh nyata misalnya
guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti kita mengajak mereka tanpa melihat dulu apa kesalahan mereka, tapi coba kita ambil dulu pemahaman keyakinan mereka tanpa harus memvonis apa yang sudah mereka lakukan. Jadi tidak fokus ke persoalan atau masalah yang mereka lakukan. Kita akan mengajak anak itu bersama-sama apa yang kita yakini atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Itu kan tidak menghukum ya, tidak menjustifikasi anak. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki ini? Nah, itu manajer. Jadi mengajak mereka untuk seolah-olah bersama-sama kita selesaikan itu masalah, tanpa membuat dia merasa bahwa hanya dia yang melakukan kesalahan. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Inilah posisi tertinggi ketika kita mampu memerankan diri menjadi manajer. Yang terakhir, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi ini adalah penyelesaian masalah siswa tanpa menghukum mereka. Cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi memberikan tawaran, bukan paksaan. Contoh tadi kita mengajak, kan sudah kita tahu nih aturannya. Kenapa? Ayo kita coba sama-sama cari tahu. Nah, itu namanya memberikan tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi bukan dari luar. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, karena kita mengajak anak berpikir berdasarkan pemahaman mereka. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, jadi bukan fokus pada kesalahan. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan pendekatan ini, itu akan membuat anak lebih pede atau merasa tidak diasingkan di antara teman-teman yang lain. Beda kalau kita bicara hukuman, itu pasti merasa minder. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah tanpa membuat anak itu merasa terhukum. Itu tadi, ketika menghadapi anak yang bersalah, kita tidak fokus pada kesalahannya, tapi menanyakan, kenapa yang melakukan itu? Kenapa terlambat datang ke sekolah? Dari situ kita akan tahu, oh saya bantu ibu Pak mencuci piring misalnya. Setelah kita menanyakan itu, baru kemudian memvalidasi kesalahan yang kamu lakukan. Kira-kira itu melanggar nggak sama kesepakatan yang sudah dibuat? Iya, melanggar. Menyadari sendiri. Kita sudah sepakat, misalnya datang jam sekian, tapi kamu kan datangnya jam lewat 20 menit. Itu melanggar kesepakatan bersama, bukan? Pasti dia akan mengatakan itu Pak, melanggar seperti itu. Itu namanya memvalidasi kesalahan. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu sudah tahu melanggar keyakinan, melanggar kesepakatan, kira-kira bagaimana memperbaiki? Akhirnya kan dia sendiri yang berpikir. Maka saya akan tidak terlambat lagi Pak. Minimal itu jawabannya. Kasus yang pertama, melanggar peraturan sekolah, di mana tidak mengerjakan PR menggambar Asmaul Husna. Akila Yumna Permana adalah siswa kelas 6 SD, Negeri 021 Sungai Kunjang. Saat saya masuk kelas, saya melihat ia sedang kebingungan dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu saya menghampirinya. Ternyata dia belum mengerjakan PR gambar Asmaul Husna yang seharusnya akan diambil nilainya pada hari itu juga. Halo Kila. Halo Pak. Kila sehat hari ini? Ya. Bapak masuk pertama kali ke kelas pagi ini, terus Bapak memperhatikan Kila sedang duduk di bangkunya, terlihat seperti kebingungan. Juga kelihatan seperti ketakutan. Kila sedang apa? Saya sedang mengerjakan PR menggambar yang diberikan oleh Bapak. Yang Bapak berikan harian itu ya? Iya, Kalau Pak. tidak salah menggambar apa ya? Menggambar Asmaul Husna. kaligrafi Asmaul Husna.
Oh, oke. Itu yang dikerjakan jadi. Iya Pak. Coba Bapak lihat. Oh, jadi ini yang dimaksud Kila ya, yang belum selesai. Baik, Kila, barangkali Kila bukan satu-satunya siswa yang tidak mengerjakan PR seperti ini. Kemarin atau bahkan di kelas yang lain juga terkadang ada siswa atau muridnya Bapak yang sama-sama tidak mengerjakan PR. Tidak masalah. Nah, sekarang Kila tidak mengerjakan PR, tentu ada alasan yang bisa disampaikan ke Bapak. Apa alasan? Ya Pak, karena saya sehabis pulang sekolah, saya membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Oh gitu. Jadi setiap pulang sekolah membantu pekerjaan ibu di rumah. Misalnya ngapain? Kila? Mencuci piring, menyapu halaman. Oh, jadi itu sebabnya sampai kadang lupa menyelesaikan tugasnya di rumah ya. Ya Pak. Baik, Kila. Tapi tadi pagi ngomong-ngomong datangnya terlambat apa cepat ya? Tidak terlambat Pak. Tidak terlambat ya. Betul. Bapak ingin memastikan karena Bapak tadi pagi-pagi ke kelas itu sudah melihat Kila di kelas. Nah, tetapi karena Bapak melihat Kila seperti kebingungan, makanya Bapak kemudian memanggil Kila. Tidak apa-apa Kila. Jadi meskipun Kila belum menyelesaikan mengerjakan tugas Asmaul Husna, tetapi sudah ada hal baik yang Kila lakukan hari ini. Apa itu? Datang ke sekolah tidak terlambat. Nah, itu sudah bagus. Nah, sekarang Kila berangkat dari kesalahan tadi, kira-kira Kila melanggar keyakinan kelas kita nggak? Iya Pak. Apa yang dilanggar? Tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Nah, kira-kira itu masuk kategori jenis sikap apa yang dilanggar? Tanggung jawab. Tanggung jawab, betul sekali. Karena yang namanya PR yang diberikan oleh Bapak Ibu menjadi tanggung jawab anak-anak, menjadi tanggung jawab. Kira-kira tanggung jawab itu penting nggak buat kita? Penting Pak. Penting. Kalau itu penting, kira-kira mau melakukan apa ke depannya untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan seperti barusan? Mengatur waktu. Mengatur waktu, betul. Mengatur waktu supaya bisa antara mengerjakan PR, kemudian mengerjakan tugas membantu ibu di rumah, kan gitu ya. Nah, baik Kila. Jika kesalahan Kila seperti tadi sudah diperbaiki, kedepannya Kila menjadi orang seperti apa? Orang yang bertanggung jawab. Cakep. Orang yang bertanggung jawab. Kalau sudah bertanggung jawab, berarti dia mampu mengemban amanah atau tugas yang diberikan. Nah, jadi Kila pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan bahwa meskipun Kila belum menyelesaikan tugas yang diberikan, tetapi Bapak berharap bahwa Kila dapat menyelesaikan permasalahan itu dibantu dengan baik atau kita bersama-sama. Bapak tidak ingin menghukum Kila karena tidak mengerjakan PR atau memberikan sanksi. Nah, kira-kira begitu Kila ya? Iya Pak. Nah, baik, semoga Kila bisa memperbaiki, berubah, dan ke depan menjadi orang yang semakin bertanggung jawab. Terima kasih Kila. Setelah ini Kila boleh melanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Kasus yang kedua, melanggar peraturan sekolah, yakni tidak memakai atribut upacara. Syafa Karimatul Maula adalah siswa kelas 6 SD Negeri 021 Sungai Kunjang. Pada hari Senin sebelum upacara dimulai, ia sampai sekolah tepat waktu sebelum upacara dimulai. Saat memasuki lingkungan sekolah, ia terlihat menunduk dan terlihat ketakutan. Ternyata ia tidak memakai atribut lengkap upacara. Halo Safa, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sehat hari ini? Sehat. Ya, Safa, Bapak perhatikan tadi pagi pada saat sebelum upacara, saya memperhatikan Safa kok tidak memakai atribut upacara. Apa ketinggalan atau dibawa tapi tidak dipakai? Ketinggalan Pak. Ketinggalan? Iya. Tidak apa-apa Safa. Semua pernah melakukan seperti itu. Teman-teman yang lain minggu yang lalu juga ada teman yang pada saat upacara barangkali lupa atau ketinggalan untuk membawa atribut upacara lengkap.
malu nggak kalau upacara kemudian tidak memakai atribut sendiri misalnya? Malu Pak. Malu kan? Belum lagi nanti misalnya yang lain memperhatikan, itu akan menjadi PR buat Safa. Tapi tidak apa-apa. Yang perlu Bapak tahu, Safa, tentu Safa melakukan itu pasti ada alasannya kan? Kira-kira kenapa? Karena tadi pagi saya memperakan ibu untuk membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Oh sama, jadi membantu ibu membereskan rumah sehingga terlupa untuk menyiapkan perlengkapan sekolah atau perlengkapan upacaranya ya. Iya Pak. Baik, Safa. Nah, tapi sebelum upacara tadi Safa sudah di sekolah kan? Sudah Pak. Bapak perhatikan tadi sudah, hanya saja karena tidak membawa. Nah itu sudah bagus. Meskipun Safa belum membawa atau memakai perlengkapan upacara, tapi dengan datang ke sekolah tepat waktu atau bahkan lebih pagi sebelum upacara dimulai, itu sudah hal yang bagus. Ya, itu harus dipertahankan. Nah, tapi sekarang kita lihat lagi, Safa tidak memakai atribut. Kira-kira itu melanggar keyakinan bersama kita. Iya Pak. Melanggar apa yang dilanggar itu? Sikap apa? Sikap disiplin. Disiplin. Kenapa? Karena kita sudah sepakat kalau hari Senin menggunakan atribut upacara yang lengkap. Nah, sekarang Safa sudah tahu. Kira-kira disiplin itu penting nggak sih buat Safa? Penting Pak. Pentingnya buat kita. Pentingnya karena kalau nggak disiplin nanti banyak orang yang nggak suka. Nah, salah satu itu. Kalau kita disiplin, semua tertib, orang juga akan senang, akan nyaman. Kan seperti itu ya. Iya. Nah, jadi Safa itu sudah bagus, ya, sudah bagus. Safa kemudian juga sudah menyadari bahwa tidak memakai atribut lengkap itu termasuk melanggar keyakinan kelas, dan Safa sudah meyakini. Nah sekarang jika sudah memperbaiki ke depan, Safa pengen jadi seorang seperti apa? Orang yang disiplin Pak. Nah betul sekali, karena ini kaitannya dengan disiplin yang dilanggar. Maka ke depan Safa sudah berjanji akan menjadi lebih disiplin. Itu sudah bagus. Nah harapan Bapak kepada Safa bahwa meskipun Safa hari ini melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas kita, tapi Bapak berharap tidak memberikan sanksi atau hukuman. Bapak hanya berharap bersama-sama dengan Safa memperbaiki apa yang menjadi kesalahan Safa. Itu yang terpenting. Dan Bapak juga berharap Safa ke depan lebih bisa disiplin lagi sehingga sekolah berjalan dengan lancar. Safa juga tidak melanggar aturan-aturan yang telah kita sepakati. Gitu ya Safa ya. Ya Pak. Bapak mengucapkan terima kasih. Safa sudah menjelaskan secara detail apa yang Safa alami pada hari ini. Terima kasih. Setelah ini silakan Safa melanjutkan pembelajaran kelas komunikasi. Ya. Baik, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Yumna Permana, siswa SD 021 Sungai Kunjang, kelas 6. Tanggapan saya dalam penyelesaian masalah ini, saya sangat merasa senang karena tidak diberi sanksi atau hukuman, melainkan saya hanya diminta untuk memperbaiki agar lebih disiplin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebenarnya inti poin daripada konsep budaya positif. Saya kira itu barangkali Bapak Ibu panjang lebar menyampaikan kepada Bapak Ibu. Barangkali ada satu orang yang ingin berbagi bersama kita, saya persilakan. Enggak, saya ingin tanyakan mengenai masalah apa bedanya ancaman dan hukuman. Sekarang ini kita ini tidak lepas dari ancaman, sedikit-sedikit mengancam anak kelas ya, kalau nggak bisa. Apakah kita bisa menghindari dari sedikit-sedikit ancaman? Nah itu loh Pak, maksud saya selalu ada itu kalimat ancaman. Jadi apa ancaman dan hukuman? Ya, saya rasa itu aja Pak. Iya, saya harus membuka lagi nih referensi KBBI untuk hukuman dan ancaman. Tapi barangkali kalau secara garis besarnya perspektif pemahaman saya tentang ancaman dan hukuman
itu sama-sama punya konsekuensi dampak yang sama. Ancaman ataupun hukuman itu sama-sama efeknya adalah efek negatif terhadap anak. Nah, saya lebih cenderung atau lebih suka barangkali ketika dihadapkan perubahan kita dalam menangani anak hanya diberikan hukuman atau ancaman itu dengan konsekuensi itu aja tadi. Tapi bagaimana kita memunculkan kira-kira yang jenis konsekuensi ini supaya konsekuensi ini yang dominan. Paham maksudnya, Bu? Maksudnya kita coba kesampingkan yang hukuman tadi. Kalau selama ini dominannya kita adalah sedikit-sedikit mengancam, itu kan larinya hukuman itu.